Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tiba saatnya kita melanjutkan pelajaran agama kelas 6. Tapi sebelum dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan sayangi, amatilah gambar berikut ini. Iya, benar. Gambar tersebut tentang indahnya saling tolong-menolong, saling bekerja sama, saling bergotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ajadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anakku, keempat potongan surat di atas termasuk ke dalam surat panjang, sehingga masuk ke dalam golongan Madaniyah, berarti diturunkan di kota Madinah. Akan tetapi, mari kita simak apa kandungan dari keempat potongan surat di atas. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang agar kita selalu dan senantiasa saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Umat muslim dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa maupun permusuhan. Nomor 2, surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini mengingatkan kepada seluruh umat manusia agar tidak takut kepada siapa saja, tetapi takutlah hanya kepada Allah. Karena dalam sejarahnya, saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, haji terakhir, ini disampaikan bahwa umat manusia haruslah hanya takut kepada Allah. Dan Allah telah menyempurnakan ajaran agama Islam dan telah meridhoi agama Islam sebagai agama yang paling benar di dunia ini. Yang nomor 3, surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa kita semua jangan saling berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan jangan pula saling mencari-cari kesalahan. Sebab Allah tidak suka dengan orang yang berbuat demikian. Yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana terciptalah sebanyak-banyaknya keberagaman manusia yang ada di dunia ini. Akan tetapi di antara semua itu, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.